Edson Arantes do Nascimento, atau biasa dipanggil Pelé, lahir pada tanggal 23 Oktober 1940 di Três Corancós, Minas Gerais, Brazil. Pelé kecil tinggal dengan orang tua yang hidup pas-pasan di kota Três Corancós. Ayahnya bernama João Ramos, adalah pesepak bola yang pada saat itu gajinya sangat minim, dan sang ibu bernama Dona Celeste, seorang ibu rumah tangga pada umumnya. Untuk memperbaiki perekonomian, Pelé kecil dan orang tuanya pindah dari kampung halaman dan mencoba peruntungan di kota Bauru. Di kota kecil itulah Pelé kecil mulai mengasah bakatnya bermain sepak bola. Ia tak pernah malu meski harus menendang bola dari kain di jalan-jalan kota. Dilansir dari laman resmi FIFA, saat belia Pelé sempat dipanggil dengan nama Diko. Ia mengidolakan kiper Vasco da Gama Bile, namun ia salah ucap nama tersebut dengan Pelé. Maka teman-temannya mengejeknya dengan nama Pelé. Hidup Pelé sejak kecil sudah keras, ia berada di lingkungan yang sangat tidak layak. Ia harus banting tulang berusaha membantu kedua orang tuanya untuk kehidupan sehari-hari sebagai pelayan. Akan tetapi, hidup keras yang dialami tersebut tak lantas menyurutkan Pelé untuk terus mengasah hobinya bermain bola. Meski tidak memiliki sepatu, ia tak kehilangan cara untuk menjalani hobinya tersebut. Ia bahkan sempat mengikat koran bekas sebagai pengganti sepatu ketika bermain sepak bola. Pelé adalah pemain yang sangat fenomenal pada eranya. Sebuah bakat alami sebagai seorang pemain sepak bola yang tak ada habisnya membuat orang lain takjub akan kepiawaiannya. Kemampuan yang ia miliki sudah terlihat dari kecil dan bakat istimewa tersebut diturunkan oleh sang ayah. Pada usia 15 tahun, ia didatangi oleh manajer klub dari Waldemar de Brito. Manajer tersebut meminta Pelé untuk bermain dengan klubnya. Klub itulah menjadi klub pertama Pelé di usia 15 tahun. Jelang beberapa bulan di klub tersebut, pelatih dari timnas Brazil ternyata sudah mengincarnya untuk membawa Pelé ke timnas Brazil. Namun saat itu Pelé masih berusia 15 tahun. Sang ayah meminta kepada pelatih timnas Brazil saat itu untuk memasukkan Pelé ke timnas Brazil usia 15 dahulu, dan akhirnya Pelé diterima. Tepatnya pada 7 September 1956, Pelé ditarik ke tim utama Santos dan melakukan debut pertamanya melawan Corinthians. Pada laga itu pula dia mencetak gol pertamanya. Ia bermain di klub Santos selama setahun dan mendapatkan 619 gol dari 638 match. Ia juga berhasil membawa Santos meraih Piala Liga Serie A Brazil sebanyak 6 kali dan 2 kali Piala Copa Libertadores, juga 2 Piala Interkontinental. Setahun berselang, ia bermain di timnas Brazil, tepatnya Piala Dunia 1958. Ia berhasil membawa Brazil juara Piala Dunia saat itu, dan mencatatkan rekor namanya di papan skor. Setelah Piala Dunia, ia pulang ke kampung halamannya. Ia membeli rumah yang ia tempati di masa kecilnya dulu. Dengan bergelimang uang saat itu, Pelé menjadikan rumah tersebut menjadi museum, dan membuat rumah tersebut menjadi rumah bersejarah seorang Pelé yang lahir di kota miskin menjadi pesepak bola yang hebat. Sampai saat ini rumah tersebut bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Hampir setiap pekan wisatawan datang untuk mengunjungi rumah bersejarah Pelé tersebut. Lansir dari FIFA, FIFA memberinya gelar dengan jargon si Raja Piala Dunia. Pelé pernah dinobatkan oleh FIFA sebagai pemain terhebat abad ke-20. Pelé sudah naik daun pada usia 17 tahun, ketika ia merayakan gelar Piala Dunia FIFA pertamanya bersama Brazil di Swedia pada 20 Juni 1958. Bahkan hingga kini, ia masih memegang rekor sebagai pemain juara dunia sepanjang masa, meskipun sang striker masuk dalam skuad tim Samba ketik mempertahankan gelar mereka pada tahun 1962. Ia melewatkan sebagian besar turnamen karena cedera. Pelé merupakan pemain yang hebat dan begitu luar biasa. Rekor demi rekor pernah ia lakukan untuk tim Samba. Berikut beberapa rekor Pelé yang pernah tercatat dalam sejarah Piala Dunia, di antaranya: 1. Pemain termuda yang bermain dan menjuarai Piala Dunia. 2. Pencetak gol terbanyak timnas Brazil sepanjang masa. 3. Pencetak gol terbanyak dalam satu kalender. 4. Pengoleksi gelar terbanyak Piala Dunia. 5. Asis terbanyak di Piala Dunia. 6. Pencetak gol termuda di Piala Dunia. 7. Pencetak hat-trick termuda di Piala Dunia. Itulah beberapa rekor yang didapat Pelé pada usia mudanya. Kendati bergelimang prestasi bersama Brazil di Piala Dunia,
Namun Pele menjadi satu di antara banyak pesepak bola hebat yang tidak berkarir di Eropa. Ia menghabiskan karir sepak bolanya di negara asalnya sendiri. Pele menghabiskan 18 tahun karirnya bersama Santos. Kemudian Pele menghabiskan 2 tahun terakhir karirnya bersama New York Cosmos dan menjuarai NAS Soccer Bowl Championship. Pele tercatat tampil sebanyak 557 kali untuk kedua klub tersebut dan mencetak 538 gol, dan akhirnya Pele pensiun pada umur 37 tahun. Ia memutuskan menggantung sepatu dan mengakhiri karirnya pada 1 Oktober 1977. Dan memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya berada di Sao Paulo, Brazil. Ia menghabiskan sisa hidupnya menjadi manajer sepak bola, penjadi panitia sepak bola bahkan menjadi pengamat sepak bola. Ia juga membantu di bidang perencanaan sepak bola yang ditunjuk oleh FIFA sendiri. Ia dinobatkan sebagai legenda oleh FIFA. Pada bulan September 2021, ia dirujuk ke rumah sakit, tepatnya di Rumah Sakit Albert Einstein Sao Paulo. Bahkan, saat ini FIFA mewajibkan dan meminta di setiap satu negara harus memiliki nama stadion, yaitu Stadion Pele. FIFA ternyata mempunyai banyak hutang budi terhadap Pele. Infantino Giovanni menyebutkan, "Kami banyak berterima kasih kepada legenda tersebut. Ia telah banyak membantu kami dalam segi hal dunia sepak bola. Ia adalah orang yang baik dan selalu rendah hati. Kami telah menjalani kerjasama selama setengah abad lebih dengannya. Kami merasa kehilangan sekali. Selamat jalan, brother. Semoga kau tenang di sana," ujar Infantino Giovanni. Putrinya yaitu Kelly Nascimento menyebutkan bahwa ayahnya memiliki penyakit kanker usus besar. Ia menyebutkan kondisi ayahnya sudah mulai stabil dan ayahnya akan dibawa kembali pulang. Namun pada bulan Desember setahun setelahnya, penyakit yang diderita Pele pun kambuh kembali. Ia kembali dirujuk ke Rumah Sakit Albert Einstein Sao Paulo, Brazil. Pada saat itu Pele hanya memiliki postur kurus dan membuat rekan-rekannya untuk percaya terhadap dirinya. Namun ketika Pele mencoba trial melakukan juggling dan dribbling, rekan-rekannya heran dan takjub dengan skill yang dimilikinya. Dari itulah teman-teman setimnya mulai hormat dan respect kepada Pele. Pada tanggal 29 Desember 2022, Pele menghembuskan nafas terakhirnya. Pele meninggal dunia pada usia 82 tahun. Dokter yang menangani Pele yaitu Thomas Stolz Harvey menyebutkan ternyata kanker yang diderita Pele sudah mengalami komplikasi yang sangat besar. Dokter itu menyebutkan bahkan Pele terlihat baik-baik saja sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Begitulah kisah seorang pesepak bola yang berasal dari lingkungan miskin Brazil. Sekian.